ala umuri dunia wad din. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah telah mengabulkan doa kita di bulan Sya'ban kemarin, supaya Allah memberikan kita berkah di bulan Sya'ban, kemudian dipanjangkan umur kita kepada bulan Ramadan. Dan alhamdulillah umur kita sudah sampai ke awal bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti bulan Ramadan ini bisa kita jalani dengan baik, dan kita dibantu Allah beramal dengan baik, sehingga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ini di awal puasa, maka saya membahas amalan-amalan apa saja yang diajarkan Rasul yang sebaiknya kita lakukan di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang lumayan panjang, An Salman Al-Farisi, dari Salman Al-Farisi, ya, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, ya, fi akhir yaum min Sya'ban. Sebenarnya khutbah Nabi ini hari terakhir bulan Sya'ban, menyambut Ramadan. Jadi Nabi memberi petunjuk kepada sahabat amalan apa saja yang sebaiknya dilakukan bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, qad adzallakum syahran azim. Wahai manusia, sungguh kamu telah dinaungi bulan yang agung. Jadi Nabi menggunakan bahasa qad adzallakum, zalla yauma la yazillu illa zilluh. Hari yang tidak ada naungan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Jadi bulan Ramadan ini dianggap Nabi secara tekstual berdasarkan hadis ini bahwa bulan Ramadan adalah bulan perlindungan, bulan yang melindungi umat Islam dari azab Allah, dari murka Allah, ya. Maka disebut azallah, ya. Kamu dilindungi oleh bulan yang sangat agung, azim. Syahrul Mubarak, bulan ini sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul bihi lailatan khairan min alfi syahr. Di bulan ini ada satu malam yang kalau kamu beramal setara dengan beribadah beramal selama 1000 tahun. Hitung-hitung 1000 tahun itu 1000 bulan. Hitung-hitung 1000 bulan itu berkisar 83 tahun. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar itu, katakan saja 20 kali seumur hidup kita. Karena kita dewasa umur 17 tahun misalnya, umur kita 37 tahun pendek, dapat kita lah 20 kali beribadah bulan puasa di malam Lailatul Qadar. Kalau dikalikan 20 kali 83 tahun, kali 10 830, kali 20 sekitar 1660. Jadi umur kita beribadah itu lebih dari 1000 tahun. Maka bisa mengalahkan ibadah umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita itu umurnya ada yang 1000 tahun. Umat Nabi Nuh 1000 tahun, berkisar 1000 tahun. Ada yang 900 tahun Nabi Ibrahim, ada yang 700 tahun. Nah, dengan umur yang pendek singkat ini, Allah melipat gandakan ibadah kita sehingga bisa melampaui amal ibadah umat-umat sebelum kita. Karena itulah Bapak Ibu, wajar kalau sebahagian nabi-nabi itu bermohon kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Kita kenal ada Nabi Musa, Nabi Ulul Azmi, Nabi yang sangat diunggulkan Allah. Dia pun bermohon, ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi akhir zaman. Tapi Allah tidak mengabulkannya, karena dia sudah ditakdirkan
menjadi nabi bagi kaum Bani Israel. Tapi dia pingin karena keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat disebut, ya, ketika Nabi nanti turun Nabi Isa alaihissalam, kemudian dia bersama Imam Mahdi melaksanakan salat, lalu Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi itu menjadi imam. Nah, ini kan luar biasa. Imam Mahdi itu umat Nabi kita Muhammad SAW, zuriat Nabi, disuruh Nabi Isa menjadi imam. Jadi Nabi Isa turun kembali itu tidak sebagai nabi. Itulah tingginya derajat umat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa qiyama lailati tatawu'an. Ja'alallahu siyamahu faridah. Allah menjadikan bulan puasa ini siang harinya kita diwajibkan diperlukan puasa. Nah, jadi keutamaan bulan Ramadan ini salah satunya karena kita ada amalan puasa selain Lailatul Qadar. Wajib. Amalan puasa ini bahagian dari fardu atau tiang agama, maka disebut hukumnya fardu. Dalam fikih fardu itu lebih tinggi dari wajib kalau menurut versi Imam Hanafi. Kalau fardu itu kewajibannya berdasarkan dalil mutawatir, dalil yang sahih dari Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Kalau wajib itu berdasarkan hadis ahad. Maka dalam pandangan Imam Hanafi, sholat witir itu wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Tetapi karena dia berdasarkan hadis ahad yang sahih, dia dianggap wajib tetapi bukan fardu. Di dalam mazhab Syafi'i, fardu itu disamakan dengan wajib. Maka hukum sholat witir itu, sunnah witir itu adalah sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i. Dan puasa Ramadan ini adalah kewajiban yang paling utama. Karena bagian dari rukun Islam. Yang pertama kali diajarkan Jibril ketika Nabi SAW duduk bersama sahabat, ma huwal Islam, apa itu Islam? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tahajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi ibadah puasa ini ibadah wajib yang 5, bahagian dari tiang agama. Maka secara logika orang yang meninggalkan ibadah puasa sama dengan meruntuhkan agama. Kenapa? Karena dia bahagian dari tiang agama untuk Islam. Ya. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan Nabi menjadikan qiyam salat di malam bulan puasa ini tatawu, amalan sunnah. Ya, tatawu itu amalan yang disukai, disunnai, sama dengan mustahab, sama dengan sunnah, sama dengan fadilah, ya, sama dengan apalagi nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, nafilah. Jadi amalan sunnah tambahan. Maka dari sini kita pahami sholat tarawih itu sunnah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dijadikan sunnah sholat di malamnya. Jadi sholat malam itu sunnah. Sholat malam itu ada sholat tarawih, ada sholat tahajud. Apa beda tarawih dengan tahajud? Kalau tarawih dilakukan di malam hari ba'da isya sampai subuh. Kalau tahajud dilakukan sesudah tidur. Kalau tarawih nggak ada tidurnya. Ini yang membedakannya. Ya. Jadi kalau bapak habis tarawih kemudian tidur nunggu sahur, tahajud. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita sholat witir sesudah tarawih? Boleh. Sesudah nanti tarawih tiba-tiba sholat tahajud lagi, apakah kita tutup dengan witir lagi? Silakan. Nggak witir nggak apa-apa, kan itu sunnah saja. Ya. Karena sudah melakukan witir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan Nabi lagi, man taqarraba fihi bi
bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Nah, ini yang mantap ini. Ya. Siapa yang mengamalkan, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang baik, ya, bi khoslatin minal khair, dia mengamalkan perbuatan baik, kaman adda faridah, maka perbuatan baiknya yang sunnah tadi, yang tatawwu tadi, itu diangkat derajatnya setara dengan amalan fardu. Jadi kalau kita tadi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah zuhur, itu pahalanya setara dengan sholat wajib zuhur. Jadi kalau Bapak pernah meninggalkan sholat wajib, maka banyakin sholat sunnah, Pak. Kenapa begitu? Karena sholat wajib ini kita mauqutan, dicatat, dia ada catatannya, kayak absen. Kalau sholat wajib kita bolong, absen kita bolong, alma. Itu dihisab oleh Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kita menutupinya? Menutupinya dengan sholat sunnah ini. Maka bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk bertaubat, menutupi sholat-sholat wajib kita yang bolong. Ya, banyakin sholat sunnah, karena diangkat amalan sunnah itu diangkat menjadi kualitasnya wajib, fardu. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan bima siwa. Nah, barang siapa melaksanakan sholat fardu seperti sholat zuhur tadi, itu sholat zuhur satu kali itu diangkat derajatnya oleh Allah, dilipat gandakan menjadi 70 kali sholat fardu. Ini kan luar biasa, Pak, keberkahan bulan Ramadan. Jadi sekali kita sholat tahajud, sekali kita sholat zuhur, itu setara 70 kali sholat zuhur, pahalanya, kemuliaannya, ya, luar biasa. Kemudian Nabi melanjutkan kembali, wa huwa syahrus sabar, dan bulan puasa ini adalah bulan sabar, syahrus sabar. Wasabru sawabuhu al-jannah, dan orang yang sabar tidak ada balasannya yang layak kecuali surga. Kenapa disebut bulan sabar? Karena kita bersabar menahan diri, dilatih kita. Musuh yang paling berat di diri kita ini, Pak, musuh yang paling berat itu adalah diri kita sendiri. Yang paling berat itu apa? Hawa nafsu. Tidak ada cara menundukkan hawa nafsu kecuali dengan wanahan nafsa anil hawa, kecuali dengan menahannya, mendidiknya dengan puasa. Itu cara yang paling baik Allah turunkan syariat Islam. Ya. Orang yang paling buruk di dunia ini adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Apakah kamu tidak memperhatikan manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berapa banyak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Dia gak peduli halal haram, semuanya halal. Ya, perempuan gak peduli dia siapa, semuanya halal sama dia. Minuman, narkoba, semuanya halal. Ya, uang semuanya halal, mengkorupsi. Ini orang yang seperti ini adalah orang yang paling jauh dari Allah. Kalau Al-Ghazali menyebut orang yang ruhaninya paling gelap, paling hitam. Ini kalau orang ini mati, ini langsung masuk neraka, ya, ditendang ke neraka. Mungkin gak ditanya-tanya lagi. Ya, kenapa? Karena Tuhannya bukan Allah, hawa nafsu. Gak ada perbuatan baik yang dia lakukan. Nah, maka untuk menahan hawa nafsu ini, untuk mengendalikan hawa nafsu, syariat Islam yang diturunkan adalah puasa. Hawa nafsu ini dalam sejarahnya paling susah ditundukkan. Dibakar dia di neraka 1000 tahun. Lalu ditanya, "Man anta?" Siapa saya? Siapa engkau? Anak-anak ente, saya, kau. Jawabnya ke Tuhan kayak gitu, gak peduli dia sama Tuhan. Dibakar lagi 1000 tahun. Ya. Man anta? Anak-anak, antara saya, kau Tuhan. Gitu aja ngomongnya. Dibakar lagi 1000 tahun, gak mempan. Kemudian dibakar 1000 tahun, gak dikasih makan. Baru lemas hawa nafsu.
Ketika ditanya man anta, siapa engkau? Ana abuduka wa anta rabbi. Saya hambamu dan engkau Tuhanku. Jadi hawa nafsu itu Pak, dalam sejarahnya hanya tunduk dengan apa? Dengan puasa. Dia nggak bisa ditundukkan kecuali dengan puasa. Dibunuh nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa dibunuh. Yang bisa, yang disuruh Allah adalah dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan puasa ini? Nggak ada jalan yang terbaik mengendalikan hawa nafsu kecuali dengan puasa. Maka ditahanlah hawa nafsu makan minum, hawa nafsu seksual dikendalikan. Dan manfaatnya untuk kesehatan pun banyak. Ya, niatkan tubuh kita. Jasmani kita sehat, rohani kita pun makin sehat, makin berbobot. Ya. Maka disebutlah dia dengan puasa sabar. Nah, dengan kita menahan hawa nafsu ini, maka setan itu akan terbelenggu, terpenjara. Dalam hadis saya kan disebut kalau datang bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, wasudibatis syayatin, setan pun dibelenggu. Apa maksud setan dibelenggu? Karena kalau kita mengendalikan hawa nafsu, setan itu kendaraannya, jalan masuknya, cara dia menggoda kita, cara dia menundukkan kita lewat hawa nafsu. Maka dalam satu doa dikatakan, kalau tidak ada hawa nafsu, maka aku tidak akan bisa menguasai hamba-Mu ya Allah. Maka pernah dites sekali, manusia itu kan dikritik malaikat. Ya Allah, kenapa kau jadikan manusia ini? Buat jahat aja, orang bunuh-bunuhan aja, punya uang, dipukul banyak-banyak, buat jet tempur, buat pesawat, buat udara, habis itu bunuh-bunuhan. Buat apa kau jadikan manusia begitu? Kata malaikat, kami kan sudah cukup bertasbih memujimu setiap saat, setiap detik, enggak pernah lupa denganmu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mencoba dicabut Allah lah hawa nafsu dari satu kaum. Dan ketika dicabut hawa nafsu, masyarakatnya enggak mau lagi kerja. Udah malas nikah, malas kerja, malas ke pasar, malas berkreasi. Akhirnya di masjid aja sholat, ibadah aja kerja mereka. Akhirnya mereka bingung. Jadi yang membuat kita ini menjauh dari Allah itu awalnya adalah hawa nafsu. Karena hawa nafsunya ini banyak maunya. Nah, kalau kita punya keinginan selain Allah, maka barulah setan bisa masuk. Jadi kalau kita sholat zikir dengan khusyuk, ingat Allah saja, setan bisik, kita cepis, dia nggak peduli sama, maka setan putus asa. Maka orang-orang yang bebas dari godaan setan, kata Allah Ta'ala, kata setan iblis sendiri adalah ketika dia berdialog dengan Allah, la ahwiyannakum ibadah ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan seluruh hamba-hambamu semuanya, kecuali satu orang, aku yang gak bisa. Apa itu? Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Hamba yang ikhlas itu yang bagaimana? Hamba yang ikhlas itu yang hatinya hanya Allah saja tujuan hidupnya. Maka ketika manusia tujuannya hanya Allah, ridha Allah saja, gak peduli dia yang lain, bekerja karena Allah, puasa karena Allah, berbuat baik karena Allah, marah karena Allah, tidak marah pun karena Allah, agar diangkat tangan. Orang ini gak ada maunya lagi kecuali itu Allah. Udah aku gak sanggup ya Allah. Ya. Tapi ketika kita menginginkan sesuatu selain Allah, maka masuklah setan. Aku mau beli mobil nih, mau lebaran nih, kata hawa nafsu. Maka keliling setan. Apa dia bisik? Uang di kantor tuh masih ada 600 juta, bat aja 200. Paling gak ketahuan. Kalau ketahuan kembalikan. Kenapa? Muncul keinginan selain Allah, maka setan pun bisik. Jadi awal dari kejahatan ini ketika manusia menginginkan sesuatu selain Allah, ya. Hawa nafsu berkeinginan yang banyak, maka muncullah bisikan setan, muncullah kejahatan. Tapi kalau hawa nafsu tidak ada, nggak ada keinginan selain Allah, selesai. Maka tidak ada lagi kejahatan.
Sebenarnya itulah kalau kita lihat dari sisi agama, ya. Maka hawa nafsu harus dikendalikan. Kita dengan sabar. Dan orang yang mengendalikan hawa nafsu, orang yang puasa ini, sabar ini, ya, tidak ada balasan sabar yang bisa membalas sabar kecuali Allah. Maka balasan puasa ini nggak bisa dicatat malaikat. Berapa banyak? Kalau baca Quran, balasannya berapa? 1 huruf 10 hasanah. Sedekah balasannya kali 10, ya kali 70 kali 700. Kalau puasa balasannya malaikat gak bisa catat. Berapa balasan orang puasa? As-shawmu li wa ana ajzi'u bi. Puasa itu untukku karena kita menahan diri karena Allah. Aku yang bisa membalasnya. Malaikat hanya catat ini puasa, ini enggak puasa. Itu aja. Balasan puasa berapa derajat, balasan puasa berapa banyak, malaikat enggak bisa catat. Oh, ini adalah kelebihan bulan puasa ya. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa ma yulaqqana illa alladziina sabaru wa ma yulaqqahum illa dzu hazzin azim. Tidak ada orang yang diberikan sabar kecuali orang yang mendapat kemenangan yang nyata. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan balasan orang yang sabar itu bighairi hisab, tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batasnya. Seberapa tingkat sabar kita, sebanyak itulah balasannya. Jadi tak dibatasi Allah. Jadi satu-satunya, salah satu amalan yang dibalas Allah tanpa hisab, gak pakai hitung-hitungan, itulah puasa, itulah sabar. Inilah bedanya amalan ibadah puasa dengan ibadah-ibadah lainnya. Tidak sama, Pak. Inilah kelebihan puasa, menahan diri. Maka puasa Ramadan ini disebut dengan syahrus sabar, ya, bulan kesabaran. Wasabru sawabahu al-jannah. Sabar itu balasannya surga. Wa syahrul muasah wa syahru yazdadu fihi ridqul mu'min. Dan ini adalah bulan berkasih sayang, bulan saling tolong menolong. Dan bulan rezeki orang beriman ditambah oleh Allah. Nah, bulan puasa ini hati manusia, orang-orang kaya pun dilembutkan Allah sehingga murah sekali berlimpah. Maka kalau kita di masjid biasanya gak pernah habis itu makanan kan, ada jangan tarik. Ya, beda dengan bulan lain, Pak. Rezeki itu banyak. Rezeki yang paling utama iman. Tambah iman kita dengan dengar ceramah, itikaf, baca Quran, memahami Al-Quran. Rezeki sehat, puasa kita makin sehat. Rezeki harta, kekayaan, anak, istri yang soleh, itu rezeki juga. Jadi ditambah Allah semua, Pak, di bulan Ramadan ini. Maka nanti bulan Ramadan ini orang kaya pun berduyun-duyun ngeluarin zakat, mau enak lebaran. Inilah janji Allah. Allah sudah buktikan sama kita, ya. Kemudian Nabi melanjutkan lagi amalan yang penting lagi, mampak tarofihi so'iman kana maghfiratul lidzunubi wa itqa raqabatihi minan nar. Siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang puasa, diampuni dosanya, dibukakan ikatan, catatan dia masuk neraka. Jadi kalau kita buat dosa besar, pernah korupsi sampai miliaran, gak ketangkap KPK, pernah mencuri, membunuh, merampok, berzina, tercatat nama kita sebagai ahli neraka. Karena kita puasa dengan sabar, ngasih orang makan berbuka puasa, maka dilepas Allah ikatan leher kita dari catatan penghuni neraka. Ini kelebihannya, Pak. Ya, tetapi kalau hak manusia dia harus dikembalikan juga, kata ulama, ya. Kalau dosa-dosa sifatnya kepada Allah lebih gampang diampuni. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusu ayyan taqisu min ajri syai'in. Nah, kata Nabi SAW, siapa yang memberi orang berbuka puasa, diampuni dosanya, kemudian dibuka, dilepaskan rokobahnya, lehernya dari catatan neraka, ikatan neraka, dan dia dapat pahala puasa sama dengan orang puasa tadi. Ya, kita ajak makan orang puasa, maka pahala puasa dia tadi kita dapat. Yang kus, tanpa mengurangi pahala dia puasa.
Jadi dia pahala puasa dia dapat, kita pun dapat pahala dia. Jadi jangan Bapak berpikir misalnya ya, ada orang yang traktir kita, yuk traktir kau buka puasa. Ah nggak mau lah, nanti puasaku sama dapatmu, aku nggak dapat puasa, dapat pahala. Nggak begitu. Ya. Kalau orang traktir kita, ayo dia dapat pahala puasa kita, kita pun dapat pahala puasa kita sempurna. Ya. Lalu sahabat mendengar ini kan mengatakan, ya Rasul, laisa kullana najidu ma yafṭiru shaim. Ya Rasul, kami kan gak semuanya punya duit untuk mentraktir orang buka puasa. Nah, gimana caranya tuh? Maka apa kata Rasul? Rasul menjawab, yu'tillaha hadzal sawab man fattara shaiman ala tamrin aw syarbatan ma'i aw mudghati laban. Pahala puasa itu kalian peroleh walaupun kalian memberi buka kepada orang buka puasa satu kurma saja, Pak. Jadi satu kurma saja kita kasih dimakan orang puasa, dapat kita pahalanya. Luar biasa kan? Hanya satu kurma atau syurbatun atau satu teguk air putih, aqua gelas kita letakkan di masjid 10 aqua, dapat kita pahala puasa 10 orang. Rugi enggak kalau sedekah pahala? Rugi kan? Dapat kita pahala ini. Hanya satu botol aqua saja udah dapat kita pahalanya, kan luar biasa ini karunia Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kita di bulan ini. Wa huwa syahru awwaluhu rahmah, awal bulan puasa ini rahmat, awsatuhu maghfirah, tengahnya ampunan Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Man khaffafa am mamlukatin ghafarallahu wa anaqahu minan nar. Siapa yang meringankan budaknya, dulu kan ada budak. Kalau sekarang ya meringankan pegawai kita, meringankan pembantu kita, meringankan ajudan, enggak disuruh yang berat-berat biar dia jangan susah melaksanakannya. Ya, barang siapa yang meringankan pekerjaan teman-temannya, bawahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskannya dari neraka. Ya. Kemudian Nabi mengatakan lagi, wastaksiru fihi min arba'i khisalin, dan perbanyaklah melakukan 4 hal. Apa itu 4 hal? Khoslataini taradawna bihima rabbakum. 2 hal ini akan membuat Tuhanmu ridho kepadamu. Lakukan 2 hal ini, Allah akan ridho kepadamu. Dan 2 lagi, la ghina bikum anha, 2 lagi adalah kamu sangat membutuhkannya. Apa yang 2 itu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fasyahadatun alla ilaha illallah wastaghfiruna. Banyaklah mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Maka salat tarawih itu kan Bilal sering ngajak kita kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini sebenarnya diambil lafaznya itu dari hadis ini. Karena Nabi menyuruh kita untuk banyak bersyahadat dan banyak memohon ampun. Tajdidul iman. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, banyak zikir syahadat. Perbarui iman. Ya. Maka dengan 2 amalan ini kita akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal latani la ghinabikum anhuma. Adapun yang keduanya kamu sangat butuh kepadanya, fas'alunallahal jannah wa ta'udzuna bihi minan nar. Mintalah kepada Allah surga dan berlindunglah dari neraka. Maka di dalam tarawih pun sering kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Doa malam Lailatul Qadar yang paling bagus doa minta ampun. Kata Nabi dalam hadis lain, termasuk ini dari Allahumma innaka 'afuwwun karim, ya Allah Engkau lah yang Maha Pemaaf,
Ya, maafkanlah aku, sayangi aku, ampuni dosaku. Tuhibbul afwa, engkau menyukai, mencintai, memaafkan. Fa'fu anni ya, fa'fu anna, maafkanlah kami ya Allah. Ya. Ini jadi dua, mendapatkan ridho Allah. Apa itu tadi? Banyak bersyahadat dan istighfar. Dua lagi yang kita butuhkan, yaitu masuk surga dan bebas dari neraka. Tidak usah mampir di neraka. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan di ujungnya, waman asba'i fihi sha'iman saqahu Allahu min haudin syarbatan la yazma hatta yadkhulal jannah. Barang siapa yang memberi minum, memberi kenyang, mengenyangkan orang yang puasa, maka nanti pun dia akan diberikan minum di telaga Kausar Nabi. Nanti kan kita berjalan di bawah terik matahari pada mahsyar. Semua orang kehausan, mendidih, menggigil. Nah, mampirlah di telaga Kausar Nabi, min haudi, telaga Kausar Nabi. Minumlah kita tersebut, maka hilanglah haus kita selama-lamanya sampai masuk ke dalam surga Allah. Dan kita diizinkan meminum itu dengan apa? Dengan memberi kenyang, memberi makan orang yang puasa. Jadi banyak tinggal apa bulan puasa ini, sedekah sama puasa, ya. Walaupun dengan satu gelas aqua. Inilah penjelasan yang dikatakan Nabi SAW. Hadis ini termasuk dikatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Ya. Hadis dari Ibnu Khuzaimah dan dianggap sahih oleh beliau dalam kitab hadisnya. Mudah-mudahan amalan-amalan ini bisa kita pahami. Dan terakhir, yang tidak ada di hadis ini tetapi ada di hadis lain adalah mengkhatamkan Quran. Jadi kalau bulan puasa khatam Qurannya. Jadi kalau kita khatam Quran, kita berdoa, maka 70.000 atau 60.000 malaikat akan mengaminkan doa kita, Pak. Doa khatam Quran itu. Jadi Nabi setiap tahun, setiap puasa itu khatam Quran. Di tahun terakhir wafat itu Jibril datang 2 kali. Jibril datang 2 kali Nabi khatam Quran ketika tahun terakhir beliau mau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tahun-tahun biasa itu 1 kali khatam minimal, ya. Jadi amalannya termasuk amalan Quran. Maka kalau kita di kampung-kampung dulu habis tarawih nanti ada tadarus Quran. Nah, itu maka dibuat ulama amalan itu semuanya berdasarkan hadis. Saya kira itu saja amalan-amalan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ada yang mau tanya, silakan.